Nama saya David Huda, asal dari Kabupaten Flores Timur, akan melakukan pembelajaran daring pada siswa kelas 4 SDN Wemana. Saya peserta PPG dalam jabatan angkatan ke-3. Berikut ini identitas saya berdasarkan KTP. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik dan sehat. Ikuti aturan protokol kesehatan 3M. Memakai masker, menjaga jarak di kerumunan, mencuci tangan pakai sabun. Di rumah juga tetap jaga kesehatan. Sudah hadir lengkap anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Mulai pembelajaran kita hari ini dibuka dengan doa. Salah satu anak bawakan doa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada anak Gian yang sudah membawakan doa. Pembelajaran kita tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran 1. Setelah menyimak tayangan video dongeng tupai dan ikan gabus, siswa mampu menilai cerita secara detail dengan tepat. 2. Setelah menyimak tayangan video dongeng tupai dan ikan gabus, siswa mampu mendeskripsikan penilaian cerita secara lisan dan tulisan secara detail dengan tepat. 3. Setelah membaca teks tentang pengrajin kayu, siswa mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya secara rinci dengan tepat. 4. Setelah mengamati gambar, siswa mampu mengkomunikasikan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya secara rinci dengan tepat. 5. Setelah mengamati gambar, siswa mampu menginformasikan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 6. Setelah mengamati gambar, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan langkanya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Muatan pelajaran kita hari ini ada 3. Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Materi pokok 1. Menilai cerita secara utuh. 2. Melaporkan jenis-jenis pekerjaan sosial budaya. 3. Mengidentifikasi kegiatan terkait pengontrolan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Mendengarkan dongeng pasti sangat menyenangkan. Anak-anak di rumah pasti sudah mendengarkan dongeng. Dongeng yang diceritakan oleh siapa anak-anak? Sebelum tidur di rumah, saya mendengar cerita dari papa, mama, atau nenek tidur. Ya, bagus sekali. Dongeng yang diceritakan oleh bapak, mama, dan nenek. Anak Chelsea, dongeng tentang apa? Si kelinci yang sombong dan kura-kura. Ya, si kelinci yang sombong. Masih ada yang lain yang diceritakan oleh bapak, mama, atau nenek?
daun dari Flores Timur yang Ya, bagus sekali. Jadi itu adalah dongeng yang diceritakan oleh bapak, mama, atau nenek sebelum anak-anak tidur. Sudah tepat sekali apa yang dijawabkan oleh anak-anak. Papa, mama, nenek sudah menceritakan dongeng. Disebut dengan apa? saya Pak Ya, silakan. disebut dengan pendongeng. Ya. Dimaksud dengan pendongeng. Saya Pak Ya, anak Alin silakan. saya pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Ya, tepat sekali. Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Seperti Bapak Mama yang sudah menceritakan dongeng kepada anak-anak. Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang anak-anak lihat pada Saya Pak Ya, silakan Ali. tupai dan ikan gabus. Ya, tupai dan ikan gabus. Nah, ini berarti anak-anak mendengarkan cerita yang berasal dari daerah mana? Saya Pak Ya, silakan. berasal dari Kalimantan Barat. Ya, berasal dari daerah Kalimantan Barat. Kisah persahabatan si tupai dan ikan gabus. Pada zaman dahulu kala hiduplah dua sahabat di suatu telaga, yaitu ikan gabus dan tupai. Persahabatan mereka yang kuat itu sudah mereka jalin sudah sangat lama dan penuh dengan kesetiaan. Apabila salah satu sahabat mereka sedang dalam kesusahan, mereka saling membantu. Seperti itulah persahabatan ikan dan tupai terjalin selama bertahun-tahun. Suatu hari si ikan gabus pun jatuh sakit. Kondisi badannya sungguh sangat memprihatinkan. Si ikan gabus sangat terlihat lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Si tupai pun dengan setia menemani sahabatnya itu yang sedang sakit. Gabus, aku akan menemanimu sampai kau sembuh, wahai sahabatku, ucap si tupai kepada si ikan gabus. Terima kasih sahabat, engkau memang terbaikku tupai, jawab si ikan gabus dengan nada yang lemah. Gabus, sekarang kau harus makan dahulu agar kau bisa cepat sembuh. Si tupai membujuk agar ikan gabus mau makan karena dari tadi si ikan tidak mau makan. Namun tetap si ikan gabus menggelengkan kepalanya sambil berkata, aku ingin makan, rasanya semua makanan tidak enak di mulutku, ucap si ikan gabus sambil menolak suapan si tupai. Apakah kau ingin makan yang lain? Yang penting kau mau makan. Katakanlah sahabatku, aku akan mencarikan untukmu, tawaran si tupai kepada si ikan gabus. Benarkah wahai sahabatku, kau mau mencarikan untukku? Tanya si ikan gabus. Benar sahabatku, aku akan mencarikannya untukmu. Yang penting kau mau makan agar kau cepat sembuh dan kita bisa bermain lagi, jawab si tupai dengan meyakinkannya. Tupai, aku hanya ingin makan jika makananku hati ikan hiu.
ucap si ikan gabus. Mendengar permintaan si ikan gabus, si tupai pun kaget, terpejerat. Si tupai menyadari sangat sukar sebenarnya memenuhi keinginan sahabat karibnya itu. Ikan hiu merupakan ikan yang sangat buas dan besar, mengerikan pula, dan dia hidup di lautan lepas. Akan tetapi si tupai sudah terlanjur menyanggupi permintaan dari sahabatnya itu. Baiklah gabus, aku akan berusaha mendapatkannya untukmu, jawab si tupai. Si tupai pun berpikir keras untuk bisa mendapatkan hati hiu. Dan pada akhirnya si tupai pun mendapatkan ide untuk memenuhi keinginan dari sahabat baiknya itu. Si tupai pun mulai meloncat dari satu pohon ke pohon lainnya, melakukan ide rencananya, hingga dia tiba di satu pohon kelapa dengan batang yang menjorok ke arah laut. Dalam aksinya, si tupai pun mulai melubangi sebuah biji kelapa dengan sangat hati-hati. Kemudian dikeluarkannya air dari dalam kelapa itu, dan ia pun lalu masuk ke dalam biji kelapa itu. Dari dalam kelapa ia bisa menggerogoti buah kelapa untuk mengisi perutnya. Dengan cara ini aku akan bertahan hidup di lautan lepas, pikir si tupai. Tidak lama, buah kelapa yang dimasuki si tupai pun terlepas dari tangkainya dan terjebur ke laut. Terlihat ombak di laut itu sangat besar sehingga tidak lama kemudian buah kelapa itu sudah sampai di tengah laut lepas. Tiba-tiba seekor ikan hiu besar datang dan menelan biji kelapa itu utuh-utuh. Ketika si tupai sudah berada di dalam perut ikan hiu itu, si tupai pun mulai menggigiti hati si ikan hiu. Si ikan hiu pun menggelepar-gelepar sampai ke pesisir pantai. Sesampainya di pantai, tak lama kemudian, ikan hiu itu pun mati karena kehabisan kekuatannya. Kemudian dengan senang hati, si tupai pun akhirnya bisa membawa hati ikan hiu itu untuk diberikan kepada sahabatnya si ikan gabus. Gabus, ini hati ikan hiu permintaanmu. Aku bawakan untukmu, Gabus. Cepatlah kau makan sahabatku, kata si tupai pada si ikan gabus. Si ikan gabus pun dengan sukacita menerimanya lalu pun memakannya. Kejadian menakjubkan pun terjadi setelah si ikan gabus memakan hati ikan hiu itu. Si ikan gabus menjadi sembuh total. Ia meloncat-loncat dengan gembiranya. Tupai sahabatku, terima kasih, oh sahabatku, terima kasih. Dan sekarang aku sudah sembuh, tupai, seru si ikan gabus dengan gembira. Mendengar itu pun si tupai ikut turut senang, dan si ikan gabus pun berkata kepada si tupai, Tupai, jika kau di kemudian hari mendapatkan kesulitan dan butuh pertolonganku, silahkan kau katakan, Tupai, kata si ikan gabus kepada tupai. Dan mereka pun bersahabat dalam bahagia dan penuh dengan kedamaian. Selesai. Hikmah dari kisah ini adalah apabila kita sudah berjanji kepada seseorang, haruslah ditepati walaupun berat rintangan yang akan dihadapinya. Baik, anak-anak sudah menyimak video cerita tupai dan ikan gabus. Temukan unsur-unsur cerita
yang ada dan tuliskan pada peta pikiran. Siapa yang bisa menemukan unsur-unsur cerita? Saya, Pak. Ya, silakan. Judul, tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral. Ya, sudah tepat sekali. Mari kita beri tepuk tangan untuk anak Chelsea. Ya. Judul dari cerita, apa yang bisa? Judul cerita tadi. Saya, Pak. Ya, silakan. Tupai dan ikan gabus. Iya, tupai dan ikan gabus. Tokonya, Saya, Pak. silakan. Tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Ya, tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Sifat tokoh dari ketiga. Saya, Pak. Ya, silakan. Tupai suka menolong, ikan gabus baik, dan ikan hiu ganas. Iya. Tempatnya, Saya, Pak. Tempat, sungai dan air laut. iya, sudah pas. Awal cerita, Saya, Pak. silakan. Tupai melihat gabus lesu. Akhir dari cerita tadi, Saya, Pak. silakan. Ikan gabus sehat seperti sedia kala. Pesan moral dari cerita tersebut, Saya, Pak. silakan. Kita harus membantu atau menolong orang yang sedang kesulitan. Iya, tepat sekali. Kita harus membantu orang yang mengalami kesulitan. Latihan soal ada 2 nomor. Anak-anak bekerja dan kembalikan ke WA pribadi. Penguatan materi, silakan baca kembali. Tahukah kamu dalam bercerita, mendongeng, sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Bacalah teks berikut ini, kita kirim melalui WA Group. Untuk pertanyaan tersebut ada 3 pertanyaan. Silakan anak-anak bekerja dan kembalikan ke WA pribadi Pak. Berikut ini jenis pekerjaan. Coba siapa yang bisa sebutkan 2 jenis pekerjaan? Saya, Pak. Ya, silakan. Pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Iya, tepat sekali. Pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang, berikan contohnya. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Pabrik ikan, peternak ayam, petani garam, tukang jahit, dan pabrik kue. Ya, jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan, Jessica. Guru,
dokter, bidan, polisi, tentara, satpam, pekerja kantor. Ya, yang anak sebutkan tadi adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Perhatikan gambar proses pengolahan kayu yang menjadi meja dan kursi. Ya, silakan anak Michelle. Pohon di hutan kemudian ditebang dan diangkat ke pengrajin kayu. Kemudian membentuk menjadi kursi dan meja dan dijual ke toko mebel, kemudian dibeli oleh pembeli. Ya, tepat sekali. Mari kita berikan aplaus untuk anak Michelle. Nah, sudah. Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan gambar proses pengolahan kayu. Jadi ada 4 pertanyaan. Silakan anak-anak bekerja dan mengirimkan kembali pekerjaannya ke WA pribadi Pak. Penguatan materi. Silakan anak-anak baca kembali. Perhatikan kenampakan hutan di Kalimantan pada gambar berikut ini. Warna hijau menunjukkan adanya apa anak-anak? Pohon. Ya, warna hijau menunjukkan adanya pohon. Warna putih? Hutan yang gundul. Ya, sekali. Warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan telah gundul. Menurutmu bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun? Yaitu dari tahun 1950 sampai tahun 2020 sekarang ini. Saya, Pak. Ya, silakan. Pohon-pohon di hutan semakin berkurang. Pohon di hutan Kalimantan semakin berkurang, tepat sekali. Perhatikan gambar berikut ini, yaitu penyebab kerusakan hutan. Apa yang terjadi? Kebakaran hutan. Ya, apalagi? Pohon. Ya, pohon. Hutan menjadi gundul. Ya, hutan menjadi gundul. Berikut akibat dari kerusakan hutan. Akibat kerusakan hutan. Tanah longsor. Ya, Banjir. Ya, terus. ya, tanah longsor, Erosi. banjir, erosi. Berikut ini upaya kelestarian hutan. Anak-anak perhatikan gambar. Upaya apa yang dilakukan? Tebang pilih. Ya, bagus, tebang pilih. Apalagi? Selain tebang pilih. Selain tebang pilih apa lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Tanam bibit pohon di hutan. Ya, menanam bibit pohon di hutan. Selamatkan hutan. Ya, kita menyelamatkan hutan yang supaya tidak terjadi kerusakan. Ya, upaya kita adalah selamatkan hutan. Jangan sampai hutan kita rusak. Latihan soal berdasarkan penampakan hutan.
Anak-anak silakan bekerja, kembalikan ke aktivitas. Penguatan materi, silakan baca kembali. Siapa yang bisa membuat rangkuman tersebut? Unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah cerita dongeng meliputi apa-apa anak-anak? Saya, Pak. Ya, silakan. Judul tokoh, sifat tokoh, latar, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral. Ya, tepat sekali. Yang berikut yang berkaitan dengan pekerjaan. Tadi anak-anak sudah menyebutkan. Ada berapa tadi? 2. Yaitu Pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. ya, pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang, apa tadi bagian? Ya, Peternak ayam, petani, pabrik kue, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Saya, Pak. Ya, silakan. Guru, dokter, bidan, polisi, tentara, satpam, pekerja kantor. Ya, itu adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Upaya pelestarian hutan, bagaimana? Apa yang dilakukan? Saya, Pak, Ya, silakan. melakukan reboisasi, Ya, lanjut. menerapkan sistem tebang pilih, tidak membuang sampah sembarangan. Ya, tepat sekali. Kesimpulan dari materi yang kita sudah pelajari tadi. Enti, silakan. Masalah besar bisa diselesaikan bersama dengan sahabat. Oleh karena itu, jagalah persahabatan dengan selalu berbuat baik dan bertutur kata baik. Sahabat akan selalu ada di saat suasana maupun bahagia. Hidup harus saling tolong-menolong apabila teman kita mendapat kesulitan. Pekerjaan merupakan suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang demi kelangsungan hidupnya atau untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya. Dalam pemenuhan kebutuhan hidup ada jenis pekerjaan yang menggunakan bahasa dari alam seperti kayu. Akibatnya pohon-pohon di hutan semakin berkurang dan bisa menimbulkan kerusakan hutan. Oleh karena itu, kita perlu menjaga keselamatan hutan. Ya, terima kasih kepada anak Fenty. Sudah tepat sekali menjawabnya. Anak, pembelajaran kita sampai di sini. Untuk soal evaluasi remedial pengayaan, Pak kirim melalui WA Group. Silakan anak-anak bekerja. Jadi pertemuan kita sudah sampai di sini.
Pembelajaran, silakan anak-anak menyimaknya sebagai bahan pembelajaran. Jadi pertemuan kita sampai di sini, kita tutup dengan doa. Silakan anak Gian bawa kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa doa selesai. Ya, terima kasih kepada anak Gian yang sudah membawakan doa. Pertemuan kita sampai di sini. Kita akan ketemu lagi di pembelajaran yang berikutnya. Selamat siang. Siang, Pak. Ya.